menjadi salah satu wilayah yang memiliki berbagai situs sejarah dan wisata kuliner yang kaya akan keindahannya. Salah satunya adalah Masjid Tuha Indrapuri dan Ruja Ugro. Kedua spot tersebut berlokasi di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Keduanya bisa menjadi pilihan Anda di akhir pekan. Masjid Tuha Indrapuri merupakan salah satu bukti peradaban Islam di Aceh yang berlokasi sekitar 24 km dari kota Banda Aceh. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda saat memimpin Kesultanan Aceh pada 1605 sampai 1636 Masehi. Masjid Tuha Indrapuri memang memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi arsitektur yang masih sangat tradisional maupun dari segi sejarahnya. Konon, sebelum dibangun sebagai masjid, lokasi ini merupakan salah satu pura sekaligus benteng kerajaan Lamuri pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun sekarang, tempat ini sudah dialihfungsikan secara optimal sebagai tempat beribadah umat Islam. Tidak hanya itu, kini masjid ini juga menjadi salah satu cagar budaya Aceh. Sebelum tiba di tingkat pertama masjid, pengunjung akan menaiki belasan anak tangga terlebih dahulu hingga menjumpai dua kolam yang sudah dipagar di bagian depan masjid. Kolam tersebut kini digunakan sebagai tempat berwudu dan tempat membasuh kaki para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, saat ini kita sudah berada di Masjid Tuha Indrapuri. Nah, masjid ini merupakan salah satu situs sejarah. Dahulunya, masjid ini merupakan salah satu benteng Lamuri pada masa kerajaan Hindu. Namun, pada masa Kesultanan Iskandar Muda, benteng ini sudah dialihfungsikan menjadi sebuah masjid seperti sekarang. Untuk tahu lebih jelasnya, ayo kita masuk ke dalam. Bangunan utama masjid ini masih berkonstruksi kayu dengan dinding beton dan ditopang oleh tiang kayu. Saat memasuki masjid ini, jamaah atau pengunjung masjid dapat melihat 36 tiang penyangga bersama penopang atap. Dari tiang tersebut masih terlihat beragam bentuk ukiran khas masjid kerajaan kuno. Selain itu, pada bagian depan masjid, konon dulunya dikatakan bahwa tempat berdiri imam sholat sekarang ini merupakan tempat pemujaan pada masa sebelum Islam. Kini, bangunan yang dulunya merupakan candi ini sudah menjadi tempat peribadatan umat Islam yang nyaman. Rekan, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Sarnadi yang merupakan marbot dan juru kunci Masjid Tuha Indrapuri ini. Nah, Pak, bagaimana kisah atau cerita sejarah dari Masjid Tuha Indrapuri ini? Menurut riwayat yang kami ketahui ya, masjid ini dibangun oleh orang-orang Hindu pada masa lalu oleh seorang adik perempuan putra Harsha dari India. Suaminya terbunuh yang diserang oleh bangsa Huna, maka dia melarikan diri ke Aceh, dan sesampai di Aceh diperkirakan mendirikan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Indrapuri tahun 604 Masehi ya, tahun 604 Masehi, dan juga didirikan sebuah kerajaan di Indrapatra di Ladong, jalan menuju Pelabuhan Malahayati Kuroraya. Banyak Pak, dari Bapak kita sudah banyak mengetahui tentang bagaimana bangunan masjid ini berdiri dahulu dan bagaimana sejarahnya. Masjid Tuha Indrapuri berdiri di area 33.875 meter persegi. Denah bangunan berbentuk bujur sangkar, tinggi bangunan mencapai 11,65 meter, yang keseluruhannya berkonstruksi kayu. Dihiasi ukiran unik,
Walaupun akulturasi budaya Hindu dan Islam tidak begitu jelas lagi terlihat pada ukiran di setiap sudut kerangka bangunan. Namun, tembok tebal yang beberapa bagiannya sudah terkelupas ini dapat menjadi pegangan para ahli sejarah mengenai hebatnya pengenalan benteng masa sebelum datangnya Islam. Di samping itu, bentuk atap masjid menyerupai piramida dengan 4 atap dari bawah hingga paling pucuk. Bukan tanpa sebab, atap berbentuk segitiga ini mampu membuat suara dalam masjid terdengar lebih jelas dibandingkan dengan masjid berbentuk datar atau kubah biasa. Rekan, saat ini kita sudah selesai mengelilingi Masjid Tuha Indrapuri ini. Selanjutnya, kita beralih ke wisata kuliner yang lokasinya tidak jauh berada di lokasi Masjid Tuha Indrapuri ini. Let's go! Merupakan salah satu kuliner zaman dahulu yang sedang hits pada zaman sekarang. Tak jauh dari lokasi Masjid Tuha Indrapuri, tepatnya di lintas jalur Banda Aceh Medan, kilometer 23,5, Rukih Kepala, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Kita dapat menemukan salah satu wisata kuliner yang sedang digandrungi oleh ala Aceh saat ini, yaitu rujak ugro. Sesuai dengan namanya, kuliner yang satu ini menawarkan terobosan baru. Jika biasanya lincah atau rujak akrab dengan beragam buah-buahan segar seperti mangga, pepaya, jambu, nanas, dan lainnya, namun berbeda dengan rujak satu ini yang menjadikan batok kelapa muda sebagai bahan dasar rujak. Sekarang kita sudah bersama dengan pemilik wisata kuliner rujak ugro ini. Bersama Bapak Suwardi. Nah, Bapak, kami ingin bertanya, dari semenjak kapan wisata kuliner ini ada atau semenjak kapan? Kita mulai ini dari 3 bulan habis tsunami, berarti mencapai 17 tahun yang sekarang. Jadi bukanya pagi jam 9, tutupnya maghrib. Oh, tutupnya sampai maghrib. Dari mana ide Bapak untuk membuat rujak ugro ini? Kenapa terpikir buat rujak dari ugro? Ya, memang ini makanan orang zaman ini. Ya, jadi kita coba-coba untuk kembangkan. Apalagi kita bahan baku sendiri udah banyak. Jadi kita usahakan ini. Berarti wisata kuliner rujak ugro ini merupakan salah satu makanan orang zaman yang Bapak ini melestarikan, sehingga wisata kuliner ini terus ada, dan Bapak tidak ingin wisata kuliner ini hilang karena bahan baku yang dibuat pun dari daerah sendiri, Pak, ya, seperti itu. Harga rujak ini juga cukup terjangkau, hanya Rp12.000 per mangkuknya. Selain rujak ugro, kedai ini juga menyediakan rujak buah segar dan es kelapa muda. Minuman yang ditawarkan pun beragam, mulai dari teh manis, air nutrisari, air sirup manis, dan banyak lainnya. Rujak ugrohnya sudah sampai, kita tahu rasanya, ayo kita cicipi. Rasanya sangat khas, ada kelat dari kelapa itu sendiri, asam juga asam. Jadi jika kalian penasaran dengan rasanya, ayo kunjungi wisata kuliner rujak ugroh di Indrapuri. Dari Banda Aceh, Fitri Andriani melaporkan.